Kita percaya malam hari ini kalau kita ada, semua hanya oleh karena anugerah, semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Karena malam hari ini boleh dikata ibadah Natal yang spesial buat saya dan saudara. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi kita masih diberi kesempatan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, satu anugerah yang besar. Itu sebabnya malam hari ini kita tidak mau buang kesempatan yang ada. Kita mau fokus dengan Tuhan, kita mau rasakan bagaimana Tuhan bekerja buat kita supaya kita kembali dari tempat ini, kita tidak kembali dengan kosong. Tetapi kita mengalami bagaimana berjumpa dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya mohon juga buat anak-anak, karena anak-anak ikut terlibat, boleh tertib ya. Semua tertib, semua dengar-dengaran supaya kita benar-benar bisa menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Dia ada di tengah-tengah saya dan saudara. Dia adalah Raja yang layak kita puji, Raja yang layak kita sembah pada malam hari ini. Amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dia malam hari ini, katakan hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dia telah lahir.
nama Yesus malam hari kita mau agungkan Dia. Haleluya. Engkau Raja kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya minta dengan kasih Kristus, nanti Ibu Pendeta Marlene akan berdoa mengawali ibadah kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah Tuhan kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersuka cita ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya ini sukacita yang Tuhan buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Untuk ada di rumah-Mu. Bersama-sama kami mau beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam ibadah Natal wanita Esther GPDI Kedoya Tuhan. Kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup hanya kepada-Mu Tuhan. Kau layakkan kami semua. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Bahkan kami semua yang sudah hadir di ruangan ini, kami mau bersatu hati untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami mau memberi hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin acara ini Tuhan dari awal sampai selesai. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Engkau yang menjadi pusat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua siap mau memuji dan memuliakan Tuhan. Merasakan kuasa-Mu hadir lewat ibadah Natal wanita Esther saat ini Tuhan. Kami buka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, boleh tetap tinggal berdiri. Ini kan karena pandemi ya nggak boleh salaman. Tapi kita sudah salaman tadi, nggak apa-apa. Boleh lihat kiri kanan, lambaikan tanganmu, kasih senyum yang paling manis ya. Karena semua malam hari ini begitu cantik-cantik ya. Semua merah membara malam hari ini. Itu sebabnya kita mau datang, kita mau tinggikan Tuhan. Karena Dia Raja di atas segala raja. Ada lagu yang lama kita suka nyanyikan, dari pulau dan benua. Kita mau serukan nama Tuhan, kita mau berglori bagi Dia. Karena Dia Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Haleluya, dari pulau dan benua. Dalam sorga, tinggi-tinggi dalam sorga, tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus.
katakan gloria, haleluya. Berdiri. Lewat pujian ini saya teringat pada waktu malam kelahiran Tuhan Yesus, langit begitu cerah luar biasa. Ada puji-pujian yang dinaikkan karena seorang raja telah lahir pada waktu itu. Malam hari ini kita mungkin tidak ada di kota Bethlehem, tapi kita ada di ruangan tempat ibadah sini. Tapi kita percaya Kristus yang sama itu mau lahir di hati saya dan saudara. Asalkan malam hari ini kita katakan, Tuhan, saya buka hati bagi Engkau. Kita bersyukur tidak semua gereja bisa merayakan Natal seperti kita malam hari ini. Tidak semua gereja bisa merayakan Natal. Tapi kalau wanita Ester GPDI Kedoya bisa merayakan Natal di tengah-tengah pandemi, kita katakan ini semua kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita mau sambut dia, Raja di atas segala raja. Kita mau bersorak bagi dia malam hari ini. Karena kita tahu dia Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia Tuhan yang penuh kuasa buat saya dan saudara. Kita kembali nyanyikan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Katakan puji Hosana, Hosana, mulia namanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang baik, sangat baik buat saya dan saudara. Sebenarnya malam hari ini Natal buat saya, malam hari ini saya agak sedih ya. Karena mami saya kena stroke ringan jadi nggak bisa ikut. Saya harus latihan dalam tubuh yang capek, tapi saya katakan malam hari ini dia Yesus yang baik dan luar biasa. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkan saya dan saudara untuk menghadap Tuhan. Karena dia Tuhan yang ajaib buat kita. Amin. Kita menyanyikan pujian, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, aku jalan. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Haleluya. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita mau berglori sama-sama, katakan glory. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Haleluya. Amen. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Engkau begitu ajaib buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lewat Natal pada malam hari ini, sesuai dengan tema kita, bahwa kasih itu membawa perubahan. Saat Kau berfirman, amin, haleluya. Ku menang saat Kau bertindak, haleluya. Hidupku hanya ditentukan
Nyanyikan pujian ini dengan iman. Yesus ada di tengah-tengah saya dan saudara pada malam hari ini. Dia yang memegang kendali hidup kita. Dia yang memegang kontrol atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi sandaran buat kita wanita-wanita yang ada di akhir zaman ini. Oh, haleluya, Jesus. Katakan ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama nyanyi dengan iman, katakan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dibagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin, haleluya, Jesus. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kami punya harapan hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup meneduhkan hati kami. Hanya Engkau yang sanggup menenteramkan hati kami, ya Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan itulah yang membawa perubahan dalam hidup kami. Kami tidak mau biarkan Engkau lewat dengan begitu saja malam hari ini, Tuhan. Kami wanita-wanita yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan malam hari ini. Oh, haleluya, Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Kita mau sembah Tuhan malam hari ini. Kita mau tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mungkin ada banyak ketakutan-ketakutan yang kita punya. Ada banyak kegelisahan-kegelisahan yang kita bawa malam hari ini. Ada banyak ketidakpastian yang kita bawa malam hari ini. Tapi kita percaya lewat pujian malam hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan buat kita. Karena kita percaya kasih Tuhan itu yang mengubahkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau biarkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami malam hari ini. Berikan kami tanah hati yang baik, supaya kebenaran firman itu tidak lewat dengan percuma, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Nyanyikan dengan iman, siapapun kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya malam hari ini setiap kami memiliki tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Supaya firman yang disampaikan tidak lewat dengan percuma, tetapi bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap wanita-wanita Ester yang hadir malam hari ini, bahkan setiap yang duduk, yang ada di dalam ruangan ini, kami mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Semakin kami yakin bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa Tuhan selesaikan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Biarlah pengurapan Allah yang baru turun atas kehidupan hamba-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan pakai dengan kekuatan kuasa-Mu. Apa yang disampaikan, setiap perkataan yang keluar dari lidah, bibir, mulut hamba-Mu adalah perkataan yang mengandung kuasa, yang akan membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang akan menjalani jalannya ibadah kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Setiap gangguan-gangguan apapun, kami sepakat berdoa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami ketertiban di dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya tidak sia-sia kedatangan kami malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Semua kami di dalam urapan Tuhan, dan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa, kekurangan, kesalahan kami. Dan kami sudah alaskan doa ini hanya di atas satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh semua duduk. Dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani malam hari ini. Nanti mungkin hamba Tuhannya yang akan memperkenalkan diri ya, supaya saya tidak salah dalam menyebutkan nama. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ada haleluya? Puji Tuhan. Mesti semangat. Ada haleluya? Puji Tuhan. Salam Pantekosta. Mesti haleluya. Puji Tuhan, saya senang bersama dengan saudara pada sore hari ini. Natal pertama ya, tanggal 2 ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan. Biar kita boleh rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan semangat puji-pujian ya. Waduh, nama saya dipanggil, nama saya Gloria. Desember. Makanya kalau Desember nama saya dipanggil. Puji Tuhan ya. Saya senang ya kita ada di tempat ini bersama-sama untuk kita boleh rasakan kuasa Tuhan. Kita boleh leluasa untuk kita datang berbakti kepada Tuhan. Kan ada berapa tempat gereja-gereja tidak bisa leluasa seperti kita untuk berbakti kepada Tuhan. Tetapi kalau kita ada pada malam hari ini, ban-ban kamsia sama Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya, kita rasakan pertolongan Tuhan. Kita ada pada saat ini untuk berapa hari lagi kita lalui tahun 2020. Kita memasuki 2021 yang masih tanda tanya dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tetapi kita punya Allah Immanuel. Dia dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dialah Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang indah. Terima kasih juga buat kaum wanita Ester di tempat ini, gembala. Waduh, gembala di tempat ini sama-sama kita pengerja. Sama-sama kita bersama-sama menjadi pengerja. Tapi kita bersyukur kalau dia ada pada saat ini tetap semangat. Karena saudara sebagai jemaat yang selalu menopang pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang saudara lakukan untuk Tuhan gak sia-sia. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, ya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Kita boleh leluasa untuk berbakti kepada Tuhan. Kita boleh leluasa memuji nama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, ya. Pengalaman satu persatu kehidupan kita anak-anak Tuhan.
luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kita harus dikasihkan tema Kristus lahir membawa perubahan. Kalau Yesus ada dalam kehidupan kita, dia ada tinggal dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang kita kerjakan. Pengalaman yang luar biasa. Waktu Yesus mungkin, waktu saudara sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Waktu dalam tantangan hidup yang kita tidak mampu atasi, kita andalkan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberi jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Dia sanggup menolong apapun yang menjadi masalah hidup saudara. Masalah yang seringkali rumit, seringkali akal Tuhan. Mana engkau Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Seringkali banyak bersungut-sungut dengan tantangan kita hadapi. Tetapi kalau kita hati yang lembut, kita merendahkan di bawah kaki Tuhan, Allah sanggup menolong. Karena Tuhan melihat hati kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin selalu andalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Kristus membawa perubahan. Banyak hal yang kita di dalam Lukas ya. Di dalam Lukas 8 ayat 43. Ayat yang terkenal juga yang sering kita dengar. Lukas 8 ayat 43. Satu kisah ada seorang ibu yang 12 tahun perdarahannya. Kita akan baca, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ya, kita bisa lihat bagaimana perempuan 12 tahun perdarahan. Dia sudah pergi ke tabib, ke dokter, udah banyak duit yang dia keluarkan, tapi tidak ada kesembuhan. Tapi waktu dia mendengar ada Yesus, dia tidak ragu-ragu. Dia tidak takut, dia tidak malu. Mungkin kerumunan orang begitu banyak untuk menjamah, untuk bertemu Yesus. Tetapi dengan iman, percaya yang yakin dalam nama Yesus, hanya jubahnya aja Tuhan nyatakan mujizat buat wanita ini. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia sanggup menolong karena Tuhan melihat hati ya. Sungguh-sungguh penyerahan ibu ini untuk datang kepada Yesus. Karena dia tahu hanya Yesus satu-satunya tabib yang ajaib yang sanggup memulih dan menyembuhkan. Amin, saudara. Dia menyelamatkan jiwa saudara. Ya, sebab itu biar kita boleh rasakan penderitaan ibu ini, dia boleh berhasil sembuh. Ya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tadi lagu berkata ya, firman Allah itu menguatkan kita. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Sebab apapun yang kita hadapi, kita ingat ada Yesus. Dengan ketakutan pada saat-saat ini. Enggak di Indonesia, di luar negeri semua. Aduh tante, waktu di Amerika orang-orang bilang kita nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Aduh saya bilang segitu San Francisco biasanya penuh sesak rame ya turis. Sekarang sepi. Dia kasih lihat, tante lihat San Francisco kayak kota mati, sepi sekali. Itu kota paling rame. Tapi itulah segala sesuatu ada maksud Tuhan supaya kita mau lebih mencari Tuhan. Tapi saudara ada di tempat ini boleh leluasa untuk kita berbakti. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu biar kita berikan jam-jam yang waktu di dalam persekutuan kita. Jangan kita abaikan. Karena kita tidak tahu seberapa Tuhan izinkan kita hidup. Bila kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kita ada satu perempuan. Ada orang yang mendekat dalam kehidupan yang menjamah jubah Yesus. Dan ada lagi satu orang yang bungkuk. 18 tahun dia tidak berdaya, bungkuk. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan Tuhan nyatakan mujizat, kesembuhan.
Dia boleh melihat dan dia boleh merasakan Tuhan engkau ajaib. Waktu dia bungkuk hanya melihat ke bawah. Waktu Tuhan sembuhkan dia bersuka cita. Seringkali kalau orang mengalami kesembuhan, pertolongan Tuhan. Dia bukan hanya terima kasih Tuhan. Tapi dia bersuka cita, Tuhan luar biasa engkau. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena pengalaman itu saya alami. Bagaimana pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan luar biasa. Asalkan kita mau berseru andalkan Tuhan. Tuhan engkaulah segala-galanya. Dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu saya mengalami 2006 cancer. Itu gak berasa, gak sakit, gak rasa apa-apa. Saya operasi, mesti kemo, botak 1,5 tahun. Tapi kita suka cita. Herannya orang-orang gak rasa apa-apa. Karena banyak berdoa, jemaat selalu berdoa puasa. Ambil bagian untuk Tuhan nyatakan mujizat. Tak heran Tuhan sampai sekarang waktu di kemo orang. Sampai orangnya di tempat di kemo kan berapa orang tuh ya. Tiba-tiba, Mam you look happy. Nah di situ saya bersaksi. Saya punya Tuhan yang ajaib. Yang dapat menolong, kita imani dia sanggup menolong. Jadi itu ibu-ibu orang-orang mana Mam, dipanggil dia saya mami jadinya. Oh puji Tuhan gak punya anak tapi banyak anak rohani. Puji Tuhan terhibur sekali. Puji Tuhan di mana-mana. Tapi kita lihat kita di mana kita berada. Biar kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Karena banyak pertolongan yang luar biasa yang saudara alami. Amin saudara. Pengalaman itu lebih kita mendekat kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Malu kita gak beribadah. Siapa yang kasih nafas? Siapa yang kasih kekuatan kita bekerja, kita dapat berkat. Itu semua datang daripada Tuhan. Malu kok gak berbakti sama Tuhan. Tuhan gak paksa, tapi kita mesti sadar. Siapa yang beri berkat, siapa yang memberikan kekuatan, siapa yang memberi nafas. Nafas mahal, betul-betul. Tapi kita hargakan dengan nafas yang Tuhan berikan untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Ya, kita lihat lagi bagian ada orang sakit, yang perdarahan, yang bungkuk, tapi ada juga orang yang diras kuasa kejahatan. Tapi dengan berdoa, dengan thinking dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan lari. Dia boleh merasakan Tuhan sudah sembuhkan. Bukan main. Kalau kita imani dalam hidup kita darah Yesus, nama Yesus. Sakit penyakit apapun yang menjadi masalah kita. Dia keluar. Imani darah Yesus, nama Yesus. Jangan masalah beban yang kita, aduh Tuhan, kita kayaknya bersungut-sungut gak berdaya. Tetapi bangkitkan iman kita supaya kita lihat, engkau ajaib, engkau luar biasa ya Tuhan. Karena engkau ada di mana-mana tempat dia ada. Pagi, siang, dan malam dia ada bersama dengan saudara. Sebab itu selalu kok kita bangun pagi, kita mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, mengucap syukur, bernafas dengan tubuh yang sehat. Kita lihat sekarang dengan COVID-19 yang mengerikan pada saat-saat ini. Kalau kita ada tubuh yang sehat, oh Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Kita juga lihat bagaimana ada wanita dengan keadaannya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu dia mendengar firman Allah, ada Tuhan memberikan nasihat, memberikan firman yang Allah hidup. Dia terbuka dalam hidupnya. Dia tinggalkan kehidupan yang lama, tetapi dia boleh menjadi saksinya Tuhan. Di mana dia berada, di kota Samaria, boleh orang datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak malu dengan keadaan hidup yang tidak kenal dulu. Karena Tuhan sudah jauh buang kehidupan yang lama. Tuhan bangkitkan kehidupan yang baru. Dipulihkan wanita Samaria itu. Dan dia boleh bersaksi tentang kuasa Yesus yang sanggup menolong kehidupannya. Meskipun dia diejek. Dulu orang yang tidak benar. Tapi dia tidak melihat ejekan itu. Dia tetap beriman kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjamah hidupnya. Dia mau berbuat sesuatu untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Untuk menyaksikan tentang nama Yesus. Kita lihat. Banyak di kota Samaria datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur, terima kasih mempunyai firman Allah yang selalu memperbaharui dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya di jemaat setiap hari mesti baca tiap satu pasal perjanjian lama, satu pasal lagi
Perjanjian Baru. Setiap hari, tiap pagi habis berdoa saya kasih firman Allah, ada firman Allah. Terus saya udah baca di dalam Yesaya 58, sekarang Yakobus 1, terus setiap hari. Nanti udah pernah ada jemaat, Tante Ria kok gak kasih ayat, pasti Tante Ria sakit. Benar juga dia tahu. Jadi saya senang mau tes. Oh dia selalu haus. Jadi saya habis doa pagi saya kasih. Mereka juga baca sama-sama dengan firman Allah. Sebab itu biar kita perlu seluruh kehidupan kita perbendaharaan firman Allah pada saat-saat ini. Karena ada satu waktu kita tidak bisa leluasa untuk berbakti seperti ini. Kita banyak lihat di tempat-tempat mereka tidak bisa berbakti. Bilang, aduh rindu lain kok di rumah. Kok di gereja kan kita bersama-sama muji Tuhan, berbakti. Sama-sama dengan kesaksian dikuatkan. Kok di rumah ya nanti ada ini lain. Banyak orang bilang. Tapi kalau dengan keadaan ya kita patuh. Patuh memerintah protokol. Yaitu kita mesti sehat. Imunnya tiba-tiba iman, aman. Jadi mesti 3. Imun, iman, aman. Kita mesti jaga, kita patuh juga pemerintah. Amin, saudara. Kita harus taat ya. Ya kata banyak, tapi kita minta Tuhan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini dalam keaktifan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak yang bekerja, kita minta Tuhan bungkus dengan kuat-kuasa darah Tuhan. Hanya darah Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Pengalaman orang yang telah disembuhkan. Orang yang telah yang mengalami jamahan Tuhan, mulutnya tidak berdiam diri. Ada sesuatu dari mulut yang keluar, yaitu di dalam ayat yang kenal 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayat 8 dan 9. 1 Tawarik 16 ayat 8 dan 9 ayat ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan. Yang orang yang tadi sembuhkan, mungkin di dalam tantangan yang dihadapi dia tidak mampu atasi. Banyak orang yang stres pada saat ini karena tidak lari kepada Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, pergumulan yang kita hadapi, satu-satunya jalan berlutut di bawah kaki Tuhan. Ada pertolongan, ada jawaban, ada pengharapan dalam Yesus. Sebab itu biarlah orang yang telah mengalami pengalaman bekerja Yesus di dalam kehidupannya, ada 4 hal, yaitu di dalam mulutnya ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur dan pujian yang keluar dari hatinya. Ya, kita lihat yang pertama ada pujian. Ada ayat yang berkata Mazmur 35. Mazmur 35 ayat 9. Mazmur 35 ayat 9. Ayatnya berkata, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Puji Tuhan, bersukacita dalam mulutnya karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ada lagi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam mulut kita, bukan kita hanya memuji Tuhan. Otomatis kalau kita merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, kita telah memuji Tuhan dengan angkat tangan. Karena dalam firman Allah dalam Mazmur 47 ayat 2 dan 4 ayat ini berkata, Mazmur 47 ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, alulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin, saudara. Puji Tuhan, bertepuk tangan karena pertolongan Tuhan. Sebab ada satu orang ya di kita orang Pantai Kosta, puji Tuhan semangat memuji Tuhan ya. Ada orang dia nggak biasa di gerejanya tuh nggak angkat tangan memuji Tuhan. Jadi biarpun lagu cepet, marilah kita lain nggak enak begini.
Tetapi kalau puji Tuhan angkat tangan, waduh, orang-orang pada semangat dia. Begini ya ampun, kesian banget kayak mau angkat tangannya saya mau gimana gitu gergetan. Pan gak enak bahasa dia kayak mau bertepuk tangan, angkat tangan dia diam aja. Aduh enggak. Tapi kalau orang udah ngalami pertolongan Tuhan, kesembuhan dan Tuhan, aduh gak malu lagi deh untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan. Karena pengalamannya luar biasa, Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Ada seorang ibu, orang yang setia. Yang pertama istri yang setia dalam Tuhan. Karena mengalami mujizat Tuhan istri ini. Tetapi suaminya masih belum datang kepada Tuhan. Dia tidak mau paksa. Waktu di gereja, di Ketapang dia suka bilang, aduh Tuhan kapan nih suami saya. Dia lihat kok di atas ada suami itu sekeluarga semua pada duduk. Dia bilang, Tuhan dia bilang, Tuhan kapan dong suami saya kayak dia tuh Tuhan. Kayak dia, aduh kapan dia bilang begitu. Tapi dia tetap berdoa. Tapi satu waktu ada pergumulan suaminya. Dia minta berdoa, mama tolong bantuin papa lagi di kantor lagi masalah problem yang papa hadapi. Nah dekat situ dia beringat. Pergi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada pertolongan. Waktu itu dia mau, lagi masalah yang dia tidak mampu atasi. Sebagai istri, dia menjadi berkat buat suaminya. Dia bawa suaminya. Dia senang toh supaya Tuhan tolong. Pagi-pagi udah siap. Dia biasa jam 10. Dia datang jam 10, udah siap-siap. Dan istrinya bilang, puji Tuhan, dia senang. Tuhan, terima kasih. Suami saya udah dekat sebelah saya. Dia sudah dulu dia berdoa. Kapan kayak orang-orang Tuhan suami saya di sebelah saya. Kapan? Tapi waktunya Tuhan indah. Puji Tuhan, waktu dia datang. Waktu pertama kali datang suaminya masih begini. Masih begini, gak mau tepuk tangan, masih malu. Tapi istrinya bahagia. Pokoknya memuji Tuhan, yang penting punya suami ada di sebelah saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kedua kalinya lagi dia bilang, mama puji Tuhan, Tuhan udah tolong. Udah tambah semangat, puji Tuhan. Sekarang lebih hebat. Pagi-pagi udah siap pakai sepatu. Mamanya kalah. Dandannya kelamaan. Dia musiknya on time. Jadi cepat. Sekarang waktu itu begini nyanyi. Sekarang gak pakai disuruh. Puji Tuhan. Memang waktunya Tuhan, kita gak bisa paksa. Kalau ada sesuatu dalam kehidupan yang Tuhan jamah, Tuhan tolong. Dia gak malu-malu lagi tepuk tangan, dia angkat tangan. Dia menangis karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara alami itu. Dalam masalah yang kita menangis. Menangis bukan menangis apa. Menangis juga menangis sukacita. Karena pertolongan Tuhan luar biasa. Ibu-ibu yang kekasih, biarlah kita tetap tegar. Mungkin ada suami, anak, mantu kita yang belum dalam Tuhan. Bawa di dalam doa. Jangan jemu-jemu. Waktunya Tuhan indah. Tuhan tuntut sabar untuk menanti waktunya. Untuk menyelamatkan suami atau anak, mantu, cucu. Kita tetap berdoa. Jangan jemu-jemu waktu Tuhan. Yang pertama ada pujian. Yang kedua, lihat mulut ada kesaksian. Seperti orang yang tadi sembuhkan. Dia menyaksikan tentang kuasa Tuhan. Dan juga orang Samaria. Ada kesaksian, lihat mulutnya. Dia tidak tutup mulut. Dia tidak nggak mau bersaksi, tapi dia di situ bersaksi. Pengalaman bersaksi, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan Allah. Kita membuka hati, jangan kita tutup mulut. Sekarang ini kita boleh menyaksikan Yesus adalah juru selamat. Pada saat itu banyak orang yang terima Yesus. Pengalaman bukan orang karena bersaksi. Tuhan jamah langsung kehidupan orang-orang sekarang kita lihat. Sebab itu kita mau lebih lekat sama Tuhan. Apa yang kita banyak dengar firman Allah, kita boleh menyaksikan. Ada satu waktu juga di mana saudara berada. Mungkin ada masalah problem tetangga saudara. Kita jangan berdiam diri. Kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena pengalaman orang tua saya, dulu kan masih belum dalam Tuhan Katolik ya dulu. Tapi waktu ada tetangga yang telah menerima Tuhan datang. Waktu itu papa saya udah dokter udah angkat tangan. Ya, tahu Tuhan tapi enggak sungguh-sungguh. Dulu papa saya senang betul buku tuh yang berjilid apa tuh? Koping Ho. Papa saya masih ingat kita anak-anak pertama tapi puji Tuhan. Koping Ho, pulang kantor aduh tuh berjilid tuh belum. Tapi waktu Tuhan jamah bukan main. Dokter udah angkat tangan. Tetapi ada satu dokter yang sanggup menolong. Kita angkat tangan. Tuhan turun tangan menolong. Amin. Itu karena kesaksian karena tetangga. Dan di situ pengalaman luar biasa.
saya jadi kita bersaksi, kita senang dari kecil, kita senang memuji Tuhan. Meskipun kita digerogol banjir, tapi kita memuji Tuhan. Biarpun kita masih belum ada listrik, pakai Petromax, kita tiap minggu mesti nyanyi memuji Tuhan. Harus. Rasanya senang kalau kita memuji Tuhan. Amin, saudara. Saudara rasakan kalau kita ada masalah apa, jangan kita berdiam. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lewat pujian ada kuasa yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Saya bilang sama kakak saya, kita ini udah umur begini suka kurang tidur kayak. Saya bilang suka kurang, emang benar orang tua bilang, nanti kamu lihat deh kalau udah tua kurang tidur. Benar. Tapi biar dah nggak apa-apa, kita dibangunin kesempatan kita untuk berdoa. Berdoa kalau kita diam aja, begini-begini, jangan. Memuji Tuhan, berdoa. Ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, lewat mulut ada pujian, ada kesaksian. Yang ketiga, lewat mulut memberi semangat kepada orang. Nah ini dia nih, wedo mesti berikan semangat kepada yang lemah. Jangan, itu begitu loh, ini ada biasa ember. Kita hati-hati, kita wanita. Kita menjadi berkat, saling menguatkan, saling membangun. Bagi yang lemah, ibu-ibu pada saat-saat ini banyak ibu. Jangan, kita punya Tuhan. Kita kuatkan dia, kita beri semangat. Supaya dia tegar. Seperti saat-saat ini, kita tegar ya. Kita percaya. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Dia tidak biarkan saudara. Dia memperdulikan saudara dan saya. Segala kebutuhan dia sanggup menolong. Ya, lewat kesaksian. Seperti kayak Oma, ada yang mama punya anak, punya cucu. Nih mulut kita berikan anak-anak sebelum tidur berdoa. Kasih firman Allah dulu. Kita perlu sekarang. Anak-anak berikan firman Allah. Apalagi sekarang kan online. Anak-anak itu boring. Aduh, kapan mau ketemu ini teman, udah kangen. Mau ketemu teman sama guru, hanya lihat begini. Ya lain ya, kesian sekarang. Tapi kita mesti beri semangat ibu-ibu. Buat anak, buat cucu kita. Jangan takut, kita masih semangat. Kita kasih firman Allah. Supaya dia dari kecil, firman Allah bertumbuh kuat di dalam kehidupannya. Sampai dewasa. Ya, kita sebagai ibu-ibu yang punya anak, mantu, cucu apalagi. Pendekat, senang kau punya cucu. Kita kasih firman Allah. Kita berdoa buat dia. Senang. Puji Tuhan, ini menjadi satu bekal kita sebagai orang tua, sebagai kaum wanita. Dan yang keempat, lewat mulut ada doa. Betapa besar kuasa doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Terutama buat ibu-ibu di tempat ini. Sebagai kaum wanita Ester yang kuat, yang tangguh. Kita berdoa. Segala sesuatu yang saudara lakukan di rumah Tuhan. Di tempat ini saling menopang, saling membangun. Saudara kerjakan. Ini semua kalau saudara kerjakan bukan kepada gembala atau ketua saudara. Saudara kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat-saat ini kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan di dalam Kolose 3. Kolose 3 ayat 23 ayat ini berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, kita lihat apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, buatlah segenap hati untuk Tuhan. Sebagai kaum wanita saling menopang. Saling membahu dan pekerjaan Tuhan. Kita berdoa bagi gembala, bagi jemaat, tua-tua sidang jemaat di tempat ini ada yang sakit. Tadi saya dengar tadi ada yang sakit. Kita mau berdoa, biar kuasa doa Tuhan sanggup menolong ibu ini. Kita sanggup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong, menyembuhkan ibu ini. Supaya di dalam nama Yesus dia boleh kuat, sehat. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu kita lakukan. Kita kerjakan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ada di tempat di sekitar kita. Kita mau berdoa. Tuhan, berdoa buat gereja kita. Buat hamba-hamba Tuhan. Doa syafaat kita.
kita mau bawa dalam doa. Kita ambil seminggu sekali. Kalau kita biasanya seminggu sekali Jumat doa puasa. Kita berdoa. Saat-saat ini kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Dengan keadaan dunia yang semakin gelap, semakin jahat ini. Yang menakutkan. Di gunung bilang, aduh Tante Ria dekat Jawa Tengah, Gunung Semeru Jawa Timur ya. Di NTT, waduh kita lihat warning buat kita anak-anak Tuhan. Kita harus jaga kehidupan kita. Kita harus jaga. Pergunakan waktu yang ada. Dan kita beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kita masih ada leluasa. Mereka tidak bisa loh, takut. Bukan takut sama Tuhan, takut sama si koronces. Jangan, kita lawan dalam nama Yesus. Kita hikmat, kita jaga batas, cuci tangan, pakai masker, apalagi itu. Apalagi, begitu. Ya, kita mesti patuh. Ya, kita berdoa, kita supaya Tuhan tolong ya. Pada saat-saat seperti orang yang mengalami kebaikan itu menjadi ciptaan baru. Dia tidak tutup mulut, dia tidak berdiam diri. Dia mau menyaksikan dalam kehidupannya, memuji Tuhan. Dia boleh menguatkan bagi yang lemah. Dia tetap melayani dengan doa. Kata betapa besar kuasa doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Teman-teman kita yang lemah, yang sakit, kita ada ibu yang sakit, kita berdoa sehati. Betapa besar kuasa doa yang kita naikkan sama-sama dalam Tuhan. Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan ya. Biarlah kita bisa merasakan Tuhan Engkau luar biasa. Pada saat-saat ini ayat yang terakhir di dalam Filipi 4 ayat 5. Ayat ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita lihat dengan keadaan Tuhan sudah dekat. Kita harus jaga kehidupan kita. Kita mau lebih melekat kepada Tuhan. Kita mau lebih dekat bersekutu kepada Tuhan. Ya, supaya dalam persekutuan dalam Tuhan pada saat-saat ini kita boleh kuat menghadap banyak hal, apalagi untuk memasuki tahun 2021 yang masih tanda tanya dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tetapi kita punya Immanuel, Allah yang selalu berserta saudara dan saya. Amin saudara. Puji Tuhan, biarlah kita mau tetap setia. Ada satu lagu yang berkata, perubahan ajaib tadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita berlimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Aduh, Yesus di hati kita ada perubahan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita ibu-ibu, biarlah kita jaga kehidupan kita. Ibu sebagai penolong menjadi berkat buat rumah tangga. Amin saudara. Bila kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk memasuki tahun 2001, kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Lebih berdoa kepada Tuhan. Supaya jiwa-jiwa dikuatkan, jiwa-jiwa mau datang di tempat ini. Ini udah berapa kali ya ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai rumah Tuhan ini. Mempunyai ladang ini. Dia yang punya. Kita berdoa buat gembala. Buat semua pelayan-pelayan. Segala sesuatu jeripaya saudara. Yang saudara naikkan kepada Tuhan. Tidak sia-sia. Ya, amin saudara. Kita mau tetap setia. Iring kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Yang selalu menjaga, memelihara kehidupan saudara dan saya. Sama-sama kita mau menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kesempatan hidup ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Sama-sama kita berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Amin. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. amin, haleluya. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ibu-ibu yang kekasih, jemaat yang setia, menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah ungkapan lagu ini keluar dari dasar hati kita masing-masing. Tuhan, selama Tuhan masih beri kesempatan kami tuh dengan tubuh yang sehat, biarlah kami mau melayani Engkau. Kami mau berbuat sesuatu untuk Engkau dengan hidup ini Tuhan. Kita tidak tahu seberapa Tuhan izinkan kita hidup. Biar dengan hidup ini kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah buat saudara dan saya. Seperti pengalaman orang yang sakit perdarahan, yang kerasukan kuasa kegelapan, yang terbungkuk dengan keadaan. Tetapi waktu Tuhan sudah jamah, ada sesuatu yang dia boleh menyaksikan tentang kuasa Tuhan. Bagaimana dengan wanita yang tidak berkenan, tetapi waktu Tuhan jamah dalam hidupnya, dia boleh menangkan banyak jiwa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kaum wanita Ester di tempat ini, jemaat yang ada di tempat ini, biarlah kita mau setia. Tuhan, inilah hidup saya, pakai kehidupan saya Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Untuk kami menjadi berkat di mana kami berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Amin Tuhan, haleluya. Engkau kenal kecintaan kami semua Tuhan. Kami mau berbuat sesuatu dengan tubuh ini Tuhan. Oh haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidup. Amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, amin Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa yang ada di sorga, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah menegur kami dengan firman Allah. Biarlah dengan tubuh yang sehat kami bisa melakukan untuk hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Kami mau berbuat sesuatu untuk Engkau, untuk membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu.
Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa. Waktu kami sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Waktu kami tidak ada macam-macam Tuhan pergumulan yang kami tidak mampu hadapi. Waktu kami berseru kepadamu, Engkau mendengar jeritan doa kami. Di dalam tantangan peperangan yang kami hadapi Tuhan. Masalah rumah tangga mungkin Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberi jawaban. Engkau Allah yang memberi pertolongan. Terima kasih. Perbaharui terus hidup kami untuk lebih melekat kepadamu Yesus. Untuk memasuki tahun 2021 yang masih tanda tanya dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Immanuel, Allah berserta dengan kami. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau Allah Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Tangan-Mu yang berlobang paku yang selalu menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di sorga. Biarlah Engkau berkati kaum wanita Ester di tempat ini. Supaya mereka lebih setia. Saling bahu-membahu dalam menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Buat gembala di tempat ini. Segala sesuatu yang mereka lakukan. Bukan mereka lakukan kepada manusia Tuhan. Tapi mereka melakukan untuk Engkau Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah tanamkan firman Allah yang kami dengar. Biar dalam kehidupan kami orang-orang yang telah diperbaharui selalu. Di dalam Yesus Kristus ada pujian. Ada kesaksian. Ada saling menguatkan dalam mulut ini. Saling berdoa. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bekerjalah terus melalui firman Allah. Hamba-Mu telah berhenti, tetapi kuasa firman Allah terus mengiang-iang di telinga jemaat-Mu. Supaya mereka tetap tegar apapun yang mereka hadapi. Yesus ada bersama dengan kami semua. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ada acara-acara yang akan kita ikuti, tapi kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ibu Ketua, saya minta waktu sedikit ya. Sesuai hasil MRI dari mami saya, itu memang tidak bagus ya. Tadi sudah diambil, ternyata ada banyak penyumbatan. Ada banyak penyumbatan dan ternyata serangan yang paling ini terjadi waktu Senin malam itu. Rupanya dalam setahun ini sudah banyak terjadi serangan tapi kami gak ngerti. Tidak mengerti dengan ternyata penurunan daya ingat, bahkan juga memang kita sering bingung. Hanya saya dengan Medi tadi review lagi, iya ya Mami belakang ini kalau mau bicara tuh kadang-kadang kita pikir kayak anak-anak kok susah. Kita berpikir udah orang tua, ternyata itu serangan-serangan. Tapi kami gak mengerti. Tetapi yang saya mau katakan malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya. Dan hal yang kedua yang Tuhan taruh di hati saya, kita wanita Ester yang masih muda, rata-rata masih muda, pakai kesempatan yang Tuhan sudah beri. Tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan, sekalipun ada COVID. Karena kita percaya proteksi Tuhan buat kita itu begitu luar biasa. Jadi lewat firman Tuhan, lewat apa yang sudah disampaikan, hidup ini adalah kesempatan. Tidak akan pernah terulang lagi. Kalau masih ada kesempatan kita beribadah kepada Tuhan, biar kita pakai sebaik mungkin. Tadi saya mau datang, saya kaget, Mami dia udah bikin rambutnya. Kasihan sudah bikin, karena sudah siapin baju merah. Sudah bikin, saya bilang Mami gak boleh datang. Dokter suruh bed rest harus ditunggu sampai hari Minggu. Harus lewatin masa kritis itu. Karena kami tidak rawat di rumah sakit, bukan apa-apa. Karena COVID begitu luar biasa. Jadi kami ya Tuhan kasih hikmat taruh di rumah. Tapi dengan tadi kasihan. Hanya waktu saya mau berangkat lagi di tempat tidur dia kayak mau nangis. Karena Mami itu tidak pernah melewatkan jam ibadah.
ya. Tapi saya percaya malam hari ini kita semua pun semakin dibawa Tuhan untuk kita setia dengan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak Pelnap. Biar pujian anak-anak Pelnap ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua yang hadir malam hari ini. Boleh semua maju ke depan, gak usah malu-malu ya. Jalannya yang bagus, nyanyi yang bagus, karena pasti pujiannya boleh memberkati. Haleluya. Oh, dengarlah suara itu, sungguh merdu di malam yang syahdu, membawa berita kesukaan bagi dunia. Oh, datangnya dari surga oleh Bapa, telah dianugerah bayi mungil itu, tumbal dosa kita semua. Betapa derita yang engkau alami demi kita semua, orang berdosa. Oh Tuhan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamainya ia Yesus. Dan ia akan menjadi tinggi dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Sejahtera di atas bumi karena dosa telah ditebusi bayi mungil itu, tumbal dosa kita semua. Di malam yang sunyi kau datang ke bumi,
diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biar pujian dari anak-anak Pelnap boleh memberkati kita pada malam hari ini bahwa Kristus lahir untuk menebus saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam acara penyalaan lilin malam kudus. Ini momen yang paling saya suka kalau Natal ya. Paling saya suka di sini, momen malam kudus. Itu sebabnya kita ikutin ini bukan karena kebiasaan setiap tahun ritual Natal akan pasang lilin untuk malam kudus, tetapi sementara lilin itu menyala, lagu dinyanyikan, benar-benar kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan, saya mau menjadi lilin yang membawa terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, nanti ada 4 lilin di depan sini akan dipasang. Saya akan panggil yang akan memasang lilin ini dan tetap berdiri di depan sampai selesai acara malam kudus dinyanyikan, baru boleh kembali ke tempat duduk. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala, saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta David Sudarmawan. Boleh maju ke depan. Diikuti lilin yang kedua akan dinyalakan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Saya sebut dengan hormat Ibu Pendeta Gloria Singko. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Wanita Ester. Saya panggil dengan hormat Ibu Maria Kristina. Selanjutnya lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Pembina Wanita Ester. Saya panggil dengan hormat Ibu Nonce Rumimpunu. Lilin-lilin boleh dibagikan kepada seluruh jemaat, boleh semua bangkit berdiri.
tempat tidurmu. Amat hina tempat tidurmu. Ajarlah ku beri syukur. Ajarlah ku beri syukur. Malam diam, malam kudus. Malam diam, malam kudus, damai telah datang terus di dunia yang hilang dalam gelap. Perjanjian Allah sudah genap. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah Allah. Puji Tuhan, lilin-lilin boleh dimatikan. Bapak Ibu, Saudara sekalian boleh silakan duduk ataupun kembali ke tempat duduk masing-masing. Puji Tuhan, sebelum kita masuk di acara selanjutnya, kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita menyatakan Dia Allah yang baik. Hosana bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sesudah itu nanti ada pujian dari anak-anak PLNAP, tapi kita memberikan persembahan dulu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan kita malam hari ini yang kita berikan dengan sukacita. Dan saya persilakan anak-anak PLNAP, walaupun badan-badan mereka besar, mereka masih PLNAP, mereka rindu memberikan pujian pada malam hari ini. Siarkan di gunung, hai siarkan di mana jua, hai siarkan di gunung, hai siarkan di mana jua.
mana jua. Puji Tuhan, kita diingatkan lewat pujian malam hari ini bahwa kita mau siarkan nama Tuhan di mana saja ya. Kasih membawa perubahan berarti perubahan dalam diri kita. Kita mau menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan pemberian kasih malam hari ini buat yang pertama saya panggil Ibu Pendeta Gloria Singko, boleh maju ke depan. Nanti pemberian kasih yang pertama ini akan diserahkan oleh Ibu Ketua Wanita Ester, Ibu Christina Suwanto. Boleh maju ke depan dan yang bagian-bagian foto boleh mengambil dengan pose yang bagus ya. Mungkin Tante agak ke tengah sedikit Tante. Ya, jadi biar ada lilin Natal juga ya. Haleluya. Boleh dipersilakan duduk. Dan yang berikut saya panggil dengan hormat Bapak Gembala kita yang terkasih, Bapak Pendeta David Sudarmawan, boleh maju ke depan. Ada surprise dari Wanita Ester buat Bapak Gembala. Nanti pemberian ini akan diserahkan oleh pembina Wanita Ester Ibu Nonce Rumimpuno. Boleh maju ke depan. Tepuk tangan dong ya. Walaupun kita nggak dapat pemberian kasih, kita semangat, tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Tenang, semua kita yang hadir malam ini ada pemberian, ada konsumsi di belakang ya. Nanti masing-masing mungkin boleh cross kado sendiri ya. Karena tidak dapat malam hari ini. Puji Tuhan, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Maria Christina. Ibu namanya suka ini ya, di sini ada dua catatannya. Maria Christina dan Ibu Christina Suwanto itu orang yang sama ya. Boleh maju ke depan Ibu Maria Christina sebagai ketua untuk memberikan pengumuman dan ucapan terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Suka-suka Jo, kata orang Manado bilang. Mana-mana Jo, ngana mau panggil pak kita apa dang semua sama no. Mau tabali sama le. Puji Tuhan, terima kasih. Buat pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Ria Singko yang sudah jauh dari Cisarua, sudah menempatkan melayani kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan Ibu. Juga kepada Ibu Fedi yang sudah memandu kita dalam pujian. Juga pada tim singer, musik, semua orang yang anak-anak menyanyi maupun yang pelnap yang badannya besar tadi, ya kan? Puji Tuhan yang membantu semua Wanita Ester luar biasa. Semua ini karena cinta Tuhan ya. Karena cinta Tuhan kita mau bekerja bersama-sama untuk membantu pekerjaan di tempat ini yang Tuhan percayakan. Kita mau maju terus sampai Tuhan datang. Ya, haleluya. Nanti kita ketemu lagi di tahun 2021. Di tahun yang baru, di bulan yang baru. Di komitmen yang baru. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, kita mau bertambah tuh. Tadi sudah dibilang di firman Tuhan. Pakai kesempatan. Sudah tidak akan ada lagi kesempatan Tuhan. Karena itu Tuhan pergunakan kita. Tuhan kasih kesempatan, kita mau pergunakan. Kalau sampai saat ini kita masih sehat, masih dipelihara Tuhan, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau yang tadi berkali-kali dibilangkan dari mimbar ini, berulang-ulang kali, sungguh luar biasa
Kalau yang lain belum tentu bisa beribadah, kalau kita bisa beribadah, itu kemurahan Tuhan. Ya, karena itu kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena itu jangan lupa di bulan depan wanita Ester tetap lebih lagi setia. Di tahun 2021 tambah maju, tambah semangat melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Segala puji bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara wanita Ester. Terima kasih buat bapak-bapak yang sudah setia menunggu ibunya. Segala puji bagi nama Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan Yesus baik memang. Haleluya. Mari kembali kita mau bangkit berdiri. Kita mau tutupkan akhiri ibadah ini. Saya mohon sebentar nanti Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Sudarmawan untuk menutup doa ini. Kita nyanyikan segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi. Tidak lupa kita berdoa untuk Ibu Matindas yang dalam keadaan saat ini harus melewati masa krisisnya 3 hari sampai 5 hari. Mari kita satukan hati wanita Ester. Syukur bagimu. Oh haleluya, haleluya. Biar Tuhan tolong Ibu Matindas. Amin. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu. Oh, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kelahiran Yesus membawa perubahan. Ada pengharapan di tengah-tengah keadaan dia tidak berpengharapan. Malam hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah Natal wanita Ester, kalau mungkin ada di antara ibu-ibu yang sedang mengalami satu masalah yang besar, pergumulan yang berat pada hari-hari ini. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus. Dia sanggup membawa perubahan. Dia yang sudah mengerjakan mujizat, dia masih tetap Tuhan yang sama. Kalau saja kita mau andalkan Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Karena itu sambil nyanyikan pujian ini sekali lagi, kalau ada ibu-ibu yang punya pergumulan mau didoakan, mari angkat tangan. Kita akan sama-sama satu hati berdoa, memohon kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dengan iman kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Syukur bagimu. Ku tinggikan.
bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ya Tuhan, di akhir ibadah Natal wanita Ester kami datang kepadamu. Terima kasih kami memiliki Yesus yang membawa perubahan. Apapun yang kami harus jalani dalam hidup ini, ada Yesus bersama dengan kami. Ada Yesus penolong kami. Haleluya, haleluya. Namamu ajaib. Engkau mengerjakan perbuatan ajaib ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan ketika kami berdoa kepadamu Tuhan. Ada pertolongan daripadamu Tuhan Yesus. Mujizat yang terjadi di zaman dulu juga untuk sekarang bagi kami yang percaya kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, malam ini kami datang menghampiri tahta anugerah-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah Natal wanita Ester ini Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan Tuhan. Ada pergumulan yang sedang dihadapi Tuhan Yesus. Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Haleluya, sebelum kami Tuhan mengucapkan apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau tahu. Dan pada malam ini saat kami mengangkat tangan, tanda kami menyerah total kepadamu. Biarlah Engkau turun tangan Tuhan, Engkau ambil alih semuanya. Engkau menyelesaikan dengan caramu yang ajaib ya Tuhan, dengan caramu yang luar biasa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas kuasanya. Biarlah Engkau lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu, sungguh memerlukan pertolongan daripadamu Tuhan. Ketika dengan tangan iman mereka menjamah Engkau, kuasa daripadamu Engkau lepaskan mengalir dengan dahsyatnya. Engkau memberikan pertolongan. Haleluya, haleluya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang hilang damai sejahtera sukacita. Malam ini Tuhan, lewat ibadah Natal wanita Ester ini, Engkau kembalikan damai sejahtera sukacita itu, sehingga tinggalkan tempat ini Tuhan dengan damai yang daripadamu, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur bagi Engkau Tuhan Yesus. Yang sakit pun Tuhan, Engkau berkuasa. Haleluya. Natal adalah mujizat. Kelahiran-Mu di bumi ini adalah mujizat ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya mujizat 2000 tahun yang lalu masih Engkau kerjakan sampai detik ini, bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Itu sebabnya kami satu hati berdoa untuk mereka yang memerlukan pertolongan-Mu, untuk kesehatan mereka yang terganggu Tuhan. Juga kami berdoa satu hati untuk Ibu Matinas yang malam hari ini tidak bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, haleluya, segala sesuatu yang terjadi Tuhan luaskan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sekalipun malam ini Tuhan, mungkin Tuhan di tempat tidur dengan perasaan hati yang sedih karena tidak bisa datang beribadah bersama-sama dengan wanita Ester yang ada ya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, Engkau ada di sana, Engkau ada bersamanya. Ulurkan tangan-Mu, kami satu hati berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau menjamah dia, memulihkan Tuhan dari stroke ringan yang dialami oleh Ibu Matinas Tuhan. Kuasa-Mu besar, Kuasa-Mu lebih besar dari apa yang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami berdoa, sekalipun jarak memisahkan, kami ulurkan tangan-Mu, jamah dia dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Orang lain Tuhan tolong, Engkau juga tolong Ibu Matinas Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pulihkan keadaannya. Tuhan tahu kerinduan hatinya Tuhan, dari masa muda sampai Tuhan saat ini selalu rindu akan Engkau. Engkau menjadi yang terutama dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan, di saat-saat dia membutuhkan pertolongan-Mu, Engkau ada bersama dengannya. Haleluya. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan pulihkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Berdoa untuk seluruh wanita Ester yang ada Tuhan. Biarlah mereka tiap-tiap hari terus melihat kebaikan Tuhan, sehingga bersama dengan keluarga terus setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit sekalipun, tidak mengendorkan semangat mereka untuk mencari Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga, terus setia beribadah melayani Tuhan. Dan kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan melimpah. Tuhan Yesus berkati wadah wanita Ester ini. Bersama dengan Tuhan 1 tahun sudah bisa dilewati. Itu karena Tuhan yang berkuasa yang sudah menolong, dan kami percaya untuk rencana-rencana ke depan Engkau akan ada bersama dengan wanita Ester, dan wadah ini akan menjadi wadah di mana Engkau memberkati dengan luar biasa ya Tuhan Yesus. Tolong Ibu Maria Christina sebagai ketua wanita Ester ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan urapan dari Tuhan ada padanya untuk membawa seluruh wanita untuk terus mengasihi Tuhan, bertambah-tambah, bertumbuh di dalam Tuhan, untuk mendatangkan pujian hormat bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ibadah Natal wanita Ester ini Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang kuat yang sudah membawa kami ada di sini, tangan yang sama membawa kami pulang ke rumah kami dengan tidak kurangan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan.